Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Anda yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan, ini share screen-nya sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Nanti ada beberapa poin yang harus Ananda catat ya. Jadi di poin-poin pembelajaran hari ini, nanti Ananda bisa menulis secara singkat tentang materi apa-apa saja yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk materi pelajaran akhlak akan kita pelajari hari ini adalah tentang etika makan dan minum dalam ajaran Islam. Mengapa hal ini dibahas? Karena setiap segala sesuatu di dalam Islam itu dibahas. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturannya. Apalagi tentang makan dan minum. Yang mana makan dan minum ini kita semua tidak bisa meninggalkannya. Tiap hari kita makan, ya seperti itu. Tiap hari kita minum. Bahkan kalaupun puasa, itu pada saat berbuka puasa, kita makan, kita minum. Kan tidak diperbolehkan kita itu puasa selama-lamanya tanpa makan, tanpa minum. Jadi puasa sekalipun kita harus dibuka dengan makan dan minum. Gak boleh ada istilah puasa wisol, nyambung 1 hari 1 malam. Minimal harus makan dan minum. Untuk hal itu, di antaranya sesuatu hal yang sering kali kita lakukan secara berulang-ulang tiap hari, tiap waktu, makan, minum, tidur, kemudian mandi dan lain sebagainya. Kalau istilah orang Sunda itu, 3 urusan ini tidak dapat ditinggalkan. Urusan kasur, tidur, ya. Urusan dapur, makan dan minum. Kemudian urusan sumur. Sumur itu mandi dan lain sebagainya. Nah, tentu semuanya ada aturan. Pada kesempatan ini kita coba membahas tentang etika makan dan minum dalam ajaran Islam. Jadi Ananda yang tidak keberatan dan jaringannya cukup bagus, boleh dibuka sambil dibuka ya, open kamera, dipersilakan. Yang pertama, etika makan dan minum di dalam Islam. Yang pertama itu adalah, sudah tampil belum ini share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah tidak? Baik. Yang pertama, 1, mengkonsumsi yang halal. Etika makan dan minum yang paling utama dan yang paling pertama adalah dilihat kehalalannya. Mengkonsumsi sesuatu yang halal. Jadi bukan baik dan tidaknya makanan, ini yang pertama. Tapi dilihat terlebih dahulu, selain nanti yang kedua itu baik, yang pertama itu yang jauh lebih penting dari yang semuanya itu adalah mengkonsumsi yang halal. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu halal menurut Allah Subhanahu wa taala, halal menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka adab makan dan minum yang pertama dan utama ialah mengkonsumsi yang halal. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang umat Islam mengkonsumsi sesuatu yang haram karena akan banyak sekali madarat yang akan didapatkan. Hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang jadi dari barang yang haram, maka nerakalah yang akan pertama kali melahap daging tersebut. Baik neraka dunia ataupun neraka akhirat. Baik Allah mendatangkan berbagai macam penyakit di dunia. Kalau kita itu jorok makan, jorok minum, tidak memperhatikan halal dan haram. Hal ini diantaranya, kewajiban ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-88. Nah, boleh Anda lihat surah Al-Maidah ayat ke-88. Coba Bapak ingin Karafli. Ada Karafli? Oke, Karafli.
Ya Ustaz, Ustaz. Baik. Coba bantu oleh Karapli dibacakan surah Al-Maidah ayat 88 serta terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah berikan rezekinya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman padanya. Baik. Terima kasih Karapli. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman. Di sini kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita ikuti. Antaranya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah berikan rezekinya kepadamu. Halal itu nanti bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, halal dzatiyahnya, yang kedua halal hukumnya. Ya. Jadi contoh begini. Misalkan daging sapi hasil penyembelihan yang bagus, yang baik, kira-kira halal atau haram? Halal. Halal. Tapi daging sapi itu adanya di restoran orang lain. Kita tidak membelinya, tidak apa-apa. Tiba-tiba kita ambil saja. Karena menurut kita ini daging yang halal. Kira-kira itu halal dari segi dzatiyah atau halal dari segi hukumnya? Halal dari segi zatnya. Ya. Kalau datnya halal, daging sapi. Tapi hukumnya tidak boleh. Karena itu bukan rezeki kita. Karena itu adalah milik orang lain yang haknya belum pindah kepada diri kita. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kehalalannya. Ya, kehalalannya. Baik dari segi dzatiyahnya ataupun dari segi hukumnya. Kita lewat ke kebun milik orang lain. Ada kelapa muda. Itu kelapa itu halal. Kalau milik kita. Tapi kalau kelapa itu milik orang lain jadi haram. Ya. Maka yang harus kita perhatikan, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Pertama, adab ataupun etika makan itu adalah mengkonsumsi yang halal. Ya, mengkonsumsi yang halal. Tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 88. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Takwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kalau benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita semua dari memakan makanan yang tidak halal. Ya. Maka kita harus secara hati-hati memakan sesuatu yang halal. Contoh begini, Ananda di asrama. Kalau misalkan di asrama itu ada garam, misalkan contoh kecil, ada garam tuh di asrama. Kalau bukan milik kita berarti milik orang lain. Kita nggak usah tanya lagi. Jangan kita makan. Ini garam punya siapa ya? Kalau bukan kita berarti milik orang lain. Jangan dianggap ini cuma garam, saya minta dikit. Nggak bisa gitu. Ya. Kita lihat ada sendal dan lain sebagainya. Tapi sendal bukan makanan sih, itu hukumnya nanti beda lagi. Pada bab gosok dan lain sebagainya. Ini di dalam bab makanan itu harus diperhatikan yang pertama adalah kehalalannya. Ananda lihat ayat-ayat Al-Quran tentang makanan dan minuman yang halal. Coba Ananda share screen ataupun bisa tulis dicatat di dalam buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 surah. Nama-nama surahnya. Nanti Ananda hafal. Coba dicatat dulu ataupun di share screen. Ayat-ayat Al-Quran tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. 1, surah Al-Baqarah ayat 168. 2, surah Al-Baqarah ayat 173. 3, surah Al-An'am ayat 145. 4, surah Al-Maidah ayat 3 sampai ayat yang keempat. 5, surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. 6, surah Al-An'am ayat 118. 7, surah Al-An'am ayat 127. Sudah dicatat? Atau di share screen biar mudah. Laptop juga bisa. Nanti coba dihafal ya. Ini untuk UAS insya Allah muncul.
Sudah? Kalau sudah kita lanjut. Sudah, Pak. Sudah, siap. Kita lanjut ya. Pertama, di antaranya surah Al-Baqarah. Ini saking pentingnya tentang makan makanan-makanan yang halal, sampai di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah terus-terusan mengingatkan. Bukan hanya di dalam surah Al-Maidah tadi ayat 88. Sampai di surah yang kedua sekalipun, dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu." Wahai manusia, ya, kulu makanlah oleh kalian semua mimma fil ardi, apapun apa saja yang ada di muka bumi ini yang halalan thayyiban. Ya, catatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan di atas muka bumi ini adalah sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik. Contoh gini, tidak semua yang halal itu baik, tidak semua yang baik itu halal. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, perhatikan keduanya, halal, baik. Paham ya? Halal, baik. Contoh begini, Anda beli cabai 3 kilo, halal atau tidak? Halal ya. Pagi-pagi saat menjelang sahur di hari Kamis atau misalkan untuk puasa di hari Senin, si cabai yang 2 kilo itu oleh Ananda di blender. Ya, di blender. Dipakai untuk sarapan sahur pagi. Meskipun halal, tapi hal tersebut kurang thayyib, kurang bagus, kurang baik. Ya. Dan segala sesuatu yang sifatnya halal, kemudian kurang baik, itu semuanya bisa dirasakan oleh Ananda masing-masing. Misalkan, ini daging sapi itu halal tapi kurang baik misalkan buat saya. Ini daging kambing halal tapi kurang baik buat saya. Ini misalkan nasi yang ini tuh halal tapi kurang baik buat saya. Makanya di dalam Al-Quran yang harus diperhatikan yang pertama itu kehalalannya. Kemudian yang kedua adalah baik dan tidaknya makanan tersebut. Karena diri kita yang lebih mengetahui tentang baik ataupun tidaknya makanan tersebut ataupun minuman tersebut. Ada orang yang alergi makan, misalkan makan udang. Ada orang yang alergi makan ikan misalkan. Ada orang yang alergi makan ati dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan juga. Selain kehalalannya, thayyibnya itu harus diperhatikan juga. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu untuk kalian merupakan musuh yang sangat amat nyata. Surah Al-Baqarah ayat 168. Secara singkat saja ya. Kemudian selanjutnya Surah Al-Baqarah ayat 173. Muhammad Riyasa hadir. Lagi ke toilet tadi. Lagi ke toilet. Coba Kak Fauzan Ausop Ramadan. Bantu dibacakan ya. Surah Al-Baqarah ayat 173. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba asik ya, perhatikan ayat ini. Jadi Ananda bisa bertanya dan mempertanyakan ayat-ayat semacam ini. Lihat. Barang yang harus kita makan, makanan ataupun minuman yang harus kita makan dan minum, harus yang halal. Di antaranya, untuk kita mengetahui barang-barang yang haram, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Apa saja sih Pak yang haram itu? Coba kita lihat dan perhatikan. Innama harrama alaikumul mayit. Satu, mayit. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Satu, yang haram untuk kita makan itu bangkai.
Coba Kak Abdul Fattah, bangkai itu apa? Yang udah mati. Bangkai itu yang udah mati. Kalau Kak Abdul Fattah makan ayam, makan ayam yang hidup atau makan ayam yang mati? Yang mati. Yang dimakan ayam yang hidup atau ayam yang mati? Atau kerbau yang hidup atau kerbau yang mati? Yang mati, Pak. Jadi berarti Abdul Fattah makan bangkai dong. Kira-kira bagaimana? Bangkai itu apa? Yang udah membusuk, Pak. Yang udah membusuk. Ya, terima kasih. Yang lain barangkali ada yang ingin menjawab? Definisi bangkai. Mati karena tidak menyebut nama Allah. Apa? Mati karena Tidak menyebut nama Allah saat disembelihnya atau saat dibunuhnya. mati tidak menyebut asma Allah saat menyembelihnya atau saat membunuhnya. Baik, terima kasih ya. Kita itu betul ya. Jadi yang disebut dengan bangkai itu barusan jawaban yang barusan betul. Tadi juga Kak Abdul Fattah betul, cuman tidak dilengkapi aja dikit lagi ya. Kalau yang disebut bangkai itu setiap bangkai yang mati ya masa kita harus makan daging ayam hidup gitu kan. Kalau sebagainya. Baik. Kita perhatikan dulu definisi bangkai. Satu, bangkai itu sebagaimana yang barusan Ananda sebut ada ya. Satu yang disebut dengan bangkai itu hewan yang mati ya. Hewan yang mati tanpa disembelih. Satu, ada beberapa. Ini masuk kepada kategori bangkai. Satu, hewan yang mati, hewan yang biasa kita makan, mati tidak disembelih. Satu, misalkan kita punya ayam di kandang. Nggak kita sembelih, nggak kita apa-apain. Ternyata pas kita masuk ke kandang, itu udah mati. Nah, itu bangkai. Satu. Padahal ayam itu kan halal untuk dimakan. Tapi kalau tidak disembelih terlebih dahulu, maka itu termasuk kepada bangkai. Satu, hewan yang biasa halal dimakan mati tanpa disembelih. Yang kedua, masih termasuk bangkai. Hewan yang biasa dimakan, yang biasa halal dimakan, mati tapi disembelihnya bukan atas nama Allah. Itu ya maksudnya. Tiga, yang disebut dengan bangkai, hewan yang biasa dimakan, ya, memakai atas nama Allah, tapi disembelihnya bukan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan, ayam dilempar ke air panas, tapi pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, ataupun dikait si lehernya itu kan ada sekarang banyak yang gitu, dikait lehernya itu, bolong aja lehernya, bukan disembelih. Itu bangkai juga. Ataupun yang disebut dengan bangkai itu menyembelihnya dengan cara-cara syar'i dengan menyebut nama Allah, tapi yang disembelihnya adalah hewan yang haram untuk dimakan. Maka itu bangkai kategorinya. Contoh misalkan, mohon maaf ya, naudzubillah. Misalkan orang lain kurban itu dengan kambing, domba, sapi, munding, kerbau, onta. Jadi tiba-tiba ada penduduk itu yang kurban misalkan dengan babi atau kurban dengan anjing. Disembelihlah atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang disembelihnya adalah hewan yang biasa haram untuk dimakan. Maka meskipun disembelih atas nama Allah, itu masuknya kepada kategori bangkai. Paham ya maksudnya? Jadi banyak ya yang masuk kepada kategori bangkai. Kecuali 3 yang tidak termasuk kepada bangkai. Yang halal 2, yang 3 itu. Yang 3 itu pertama adalah jarod. Jarod itu belalang, tahu belalang? Nah, belalang itu kalaupun mati tanpa disembelih itu halal. Yang kedua samak. Samak itu ikan. Nah, ikan itu kalaupun tidak disembelih dan mati, misalkan ada ikan taut mati di di kolam misalkan ya. Itu Ananda bisa makan selama ikan itu belum busuk, belum menjijikan. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak disebut bangkai itu adalah jenazah manusia. Kalau misalkan meninggal dunia, itu Ananda jangan sebut bangkai ya, tapi itu adalah jenazah. Penyebutannya bukan bangkai, tapi jenazah. Dan itu tidak najis. Paham ya? Kulitnya, kalau najisnya ya najis. Baik. Nah, di sini yang termasuk
makanan yang tidak halal itu yang pertama lihat. Innama harrama alaikumul mayyitah. Pertama adalah bangkai. Pertama adalah bangkai. Yang kedua wadam. Dam itu darah. Awas ya, darah. Ini darah itu haram untuk dimakan. Darah yang mengalir, kalau darah yang menggumpal tidak haram. Maksudnya darah yang menggumpal itu apa? Ati maksudnya. Ati. Itu ati. Nah, di hewan itu ada ati. Ya. Tapi kalau darah yang biasa mengalir, misalkan dari lehernya, kemudian kita bekukan, jadi marus, disimpan di kulkas, jadi menggumpal yang tadinya cair, itu tetap haram. Paham nggak maksudnya? Darah yang menggumpal awalnya aslinya ati misalkan itu halal. Tapi kalau darah yang ngalir kemudian kita bekukan, kita keraskan, itu tetap haram. Pertama, yang haram itu mayit, bangkai. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga walah khinzir, daging babi. Daging apa? Daging babi. Nanti Ananda tinggal cari tahu alasannya kenapa sih haram. Nah ya. Itu Ananda, ada tugas Ananda itu untuk mencari kenapa babi haram, kenapa bangkai haram, kenapa darah diharamkan. Pasti setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung madarat yang sangat luar biasa. Hanya yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Kemudian walah khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang disembelihnya itu ayam, meskipun yang disembelihnya itu kerbau, meskipun yang disembelihnya itu sapi, kalau ma uhilla li ghairillah, kalau disembelihnya bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, itu haram. Makanya tadi termasuk kepada bangkai, ya kan? Jadi menyembelihnya itu kalau sapi itu bismillahirrahmanirrahim, bismillahi Allahu akbar. Kalau bagaimana kalau menyembelihnya bukan atas nama Allah, itu jadi haram. Ya. Itu menjadi haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Contoh misalkan Ananda sembelih sapi. Ketika disembelih teh, saya persembahkan sapi ini untuk penghuni Gunung Krakatau, disembelih, ya. Maka makan dagingnya itu menjadi haram. Baik kepalanya ataupun daging apanya pun itu menjadi haram. Yang pertama mayit, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat adalah segala sesuatu hewan ataupun apapun yang disembelih bukan karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana famanid rogairo bagi wala ading fala itsma alaihi. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, apa maksudnya, Pak? Maka tidak ada dosa baginya. Maksudnya begini, Anda. Contoh begini. Misalkan Kak Abdul Fattah, Kak Fauzan, Kak Arilian, dan yang lainnya, misalkan mendaki ke sebuah gunung. Ya. Tersesat ya. Kak Riasa, Kak Rapli, Kak Nanda, dan Kak Muhammad Putra misalkan tersesat ya di gunung tersebut. Sampai-sampai kehabisan bekal. Sampai-sampai kelaparan. Ngerti nggak maksudnya? Sampai-sampai kelaparan. Pada satu hari, ketika saat sudah sangat lapar luar biasa, tiba-tiba ada babi lewat. Babi itu lewat. Ya. Itu Kak Abdul Fattah itu lapar, udah gak mikir apa-apa. Ini gimana nih? Sedangkan saya baca di surah Al-Baqarah 173, misalkan di sana disebutkan walah malinzir itu daging babi itu gak boleh. Tapi ternyata dalam keadaan terpaksa untuk memakannya hanya untuk menyambung nyawa. Kalau saya tidak memakannya bisa jadi saya mati nih. Paham ya? Maka saat itu boleh membunuhnya. Ngerti nggak maksudnya? Kemudian dimakannya. Bagaimana memakannya? Bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Ghairu baghi wala adi fala isma alaihi. Bukan keinginan, biasanya juga enggak makan daging babi. Paham ya? Tapi ini karena sangat terpaksa. Tapi juga ada batasannya. Jangan melampaui batas. Harus biqadril hajat. Misalkan ada babi dibunuh, saking laparnya, takut meninggal dunia, maka ketika dibunuh di hutan nggak ada lagi makanan kecuali itu, ya daun-daun racun semuanya misalkan. Kalau tidak makan itu, udah mati, maka boleh dibunuh, boleh dimakan, tapi makannya pun wala adin fala ismalai. Makannya itu secukupnya, jangan melampaui batas. Abdul Fattah, kata Kak Fauzan Ausuf, kamu menemukan makanan? Ya nih ada babi. Wah,
Emang boleh? Ikan boleh, dan di Al-Quran juga boleh. Kata Kak Fauzan teh, itu kan diperbolehkan itu hanya untuk menyambung hidup saja, hanya untuk sedikit saja, hanya dalam keadaan darurat saja, menyambung nyawa saja. Kenapa kamu itu babinya sudah hampir habis setengahnya, tinggal kepalanya aja yang tersisa. Nah, itu nggak boleh. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi jangan melampaui batas itu biqadril hajat, seukuran menyambung kita itu kalau makan itu teh udahlah besok insya Allah masih hidup. Ngerti nggak maksudnya? Jangan sampai kata bapak teh misalkan Kak Abdul Fatah itu lagi makan apa? Daging babi Pak. Kenapa? Kamu makan kan boleh Pak. Itu bukan masalah bolehnya, itu Kak Abdul Fatah mah doyan karena makannya satu babi habis misalkan ya. Itu mah nggak boleh, tetap haram. Yang diperbolehkannya itu adalah dirobagi wala adin fala ismailai, tidak ada dosa. Ini maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal itu sangat luar biasa banyaknya, yang haram itu hanya sedikit sebetulnya. Coba Ananda lihat. Kalau misalkan di Al-Quran itu Allah mengharamkan daging babi, Allah mengharamkan daging anjing misalkan, Allah mengharamkan daging apa, ternyata penggantinya yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Ada sapi, ada kerbau, ya kan? Banyak luar biasa. Ada ayam, ada bebek kaleo, bebek komar dan sebagainya. Itu halal semuanya. Ya, ngerti ya? Nah, baik seperti itu. Maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau darurah itu ada kaidah usul fikih menyebutkan ad-darurah tubihul madrurah. Darurah itu terkadang menjadi membolehkan sesuatu yang tadinya tidak diperbolehkan. Baik, untuk menambah kelengkapan ayatnya, coba Kak Abdul Fatah dibaca surah Al-An'am ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinziri fa innahu ridsun aw fiskon uhilla li ghairillahi bihi famaniz turra wirabagyu wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Baik, ini masih sama seperti ayat sebelumnya. Terima kasih Kak Abdul Fatah. Hanya ada tambahan-tambahan lagi yang diharamkan itu apa saja. Katakanlah, tidak aku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah SAW, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Kecuali, ini, yang diharamkan itu. Kecuali daging hewan yang mati, bangkai tadi udah dibahas. Kemudian darah yang mengalir, tadi udah dibahas. Ya. Jadi darah yang diharamkan itu darah yang mengalir. Ya. Kalau hati, kemudian limpa itu halal. Ya. Hati, limpa itu halal dalam hewan tersebut. Nah itu tidak mengalir. Tapi kalau yang mengalir dibuat membeku itu tetap haram. Ya, karena kita yang membekukannya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian daging babi udah dibahas. Karena semua itu kotor, najis ya. Atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga tadi sudah. Tetapi barang siapa terpaksa, nah sama ya seperti tadi. Barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau memang kita benar-benar dalam keadaan terpaksa, diperbolehkan. Ya, dalam keadaan darurat diperbolehkan. Contoh begini, Kak Arilian misalkan. Lagi main ke mana ya? Ke luar negeri lah misalkan ya. Main ke luar negerinya itu Surabaya misalkan. Itu Surabaya masih Indonesia ya. Akan main ke luar negeri. Tiba-tiba di suatu perjalanan Ananda Arilian itu ditahan oleh seorang penjahat, oleh beberapa orang penjahat. Kata para penjahat, kamu mau tidak mau harus makan daging babi. Kata Kak Arilian, enggak, saya enggak mau. Saya Muslim, saya tidak makan daging babi. Kalau kamu tidak mau makannya, saya bunuh. Wah, itu pistol udah di apa ya? Udah di kepala tuh, kepala Kak Arilian. Boleh enggak dalam keadaan seperti itu memakannya? Boleh. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ngerti enggak maksudnya? Dalam keadaan darurat, jangan sampai nyawa kita menjadi korbannya, menjadi taruhannya,
itu diperbolehkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Gitu ya. Boleh, tapi batas darurat saja. Dia menginginkannya kita makan sebagaimana. Misalkan hanya sesuap saja, udah ada sesuap aja. Jangan saya gak senang. Ketika diberikan oleh penjahatnya, minta nambah lagi, tanya itu nggak boleh ya. Ngerti ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, coba kita lanjutkan kembali. Masih tentang sesuatu yang halal. Coba dibaca oleh Kak Arilia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Wah, terjemahnya juga. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Ya, terima kasih Kak Arya. Luar biasa ya, di ujung ayat tetap saja. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketiga maksudnya. Ya. Jadi kita itu jangan dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, diantaranya itu sengaja mencari makanan dan minuman yang haram. Ya, bisa kita. Selama ada yang halal, selama tidak terpaksa, selama kita itu dalam kondisi tidak darurat, itu kita tidak diperbolehkan makan makanan yang haram. Nah, di sini ada tambahannya. Tadi kan udah dibahas tentang bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah kita bahas. Kemudian ada tambahannya di sini yang tercekik. Di Ananda menyembelih hewan itu harus disembelih bukan dicekik. Tahu kan cara nyembelih ya? Kalau Ananda lihat di acara-acara kurban, begitulah cara menyembelih hewan. Jadi bukan dicekik. Misalkan Ananda punya burung, ya, punya burung mau dimakan, disembelihnya itu pakai kuku, itu haram. Gak boleh kita menyembelih hewan dengan kuku ataupun dengan tulang. Gitu ya? Dengan kuku ataupun dengan tulang itu gak boleh. Misalkan kan burung itu kecil, Ananda pakai kuku aja, pakai Bismillah lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Mati itu jadinya bangkai, paham ya? Ataupun kambing tapi dicekik, gimana ya, cekik gini, ya, si kambing itu dicekik sampai mati, ataupun menyembelih ayam enggak disembelih tapi dicekik, itu matinya itu jadi bangkai. Ya, nanti Ananda tinggal cari efek apa sih kalau kita makan makanan yang dicekik, gitu ya. Nanti insya Allah ada berhubungan dengan masalah kesehatan juga. Kemudian yang dipukul. Jadi yang termasuk kepada bangkai, bahkan termasuk hewan yang haram untuk kita makan itu, kalau matinya itu dipukul, bukan disembelih. Contoh,
ada apa ya? Ada ayam misalkan. Ayam lewat ke asrama. Ananda pegang apa ya? Pegang buat pukul bola basket, bola tenis misalkan, ya. Itu ayamnya dipukul ataupun ditendang, dish, ya, ditendang. Si ayamnya itu tidak disembelih tapi mati. Jangan Ananda bangga dan bahagia. Oh, alhamdulillah tendangan Kapten Tsubasa itu mampu membunuh ayam. Tapi udah pakai bismillah tadi teh, bismillahirrahmanirrahim, cetok ditendang. Itu yang dipukul semacam itu, meskipun mati, itu matinya itu jadi bangkai, tidak boleh kita makan. Ngerti ya? Kemudian yang selanjutnya, yang jatuh. Ada kambing naik ke asrama lantai 5, ya. Oleh Ananda, biar cepet nih kurbannya. Saya mah gak mau disembelih ke panitia. Lempar aja dari atas. Si kambingnya itu dilemparin, pas sampai ke bawah mati. Nah, itu kambing yang jatuh, kalaupun mati, meskipun menjatuhkannya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, haram untuk dimakan. Tidak boleh. Baik. Yang ditanduk, misalkan domba dengan domba, itu diadu, ya, ditanduk oleh si domba lagi, sampai meninggal dunia si dombanya, maka kalaupun mati itu tidak boleh dimakan. Karena itu haram untuk kita makan. Dan yang diterkam binatang buas. Ada misalkan sapi sisa harimau. Ngerti ya maksudnya? Ada sapi sisa harimau. Maka sapi sisa harimau kalau sudah mati si sapinya tersebut, itu tidak boleh kita makan. Kenapa? Haram untuk kita makan. Apa alasannya, Pak? Nanti untuk alasan Anda cari sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas mengharamkan. Rasulullah SAW mengharamkan. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti ada madaratnya. Berarti ya? Kalau kita tinggalkan pasti banyak manfaatnya. Ada kecualinya enggak, Pak? Ada. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Gimana maksudnya? Kambing jatuh. Ternyata masih hidup. Tapi pincang misalkan. Oke. Kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah dengan cara-cara yang benar. Maka itu nanti jadi halal. Ngerti ya? Ada sisa binatang buas misalkan. Tapi masih hidup. Sisa binatang. Kita sembelih aja deh. Sayang gitu ya. Dagingnya ataupun kulitnya untuk kita makan. Disembelih. Maka setelah disembelih itu menjadi halal. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Ini udah. Wa ma uhilla li ghairillah. Dulu orang-orang jahiliyah itu menyembelih hewan-hewan itu biasanya dipersembahkan untuk berhala-berhala. Bukan hanya zaman jahiliyah, zaman kita di Indonesia sekarang itu masih banyak lah, ya. Sembelih, kemudian si kepalanya teh dinaikkan ke perahu, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersembahkan untuk sesuatu yang dipercaya oleh mereka, gitu ya. Ke gunung dan lain sebagainya. Itu haram untuk kita makan. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah. Itu beda lagi pembahasan. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Ini ayat ini adalah ayat terakhir dalam Al-Quran. Sebagian ulama menyebut ayat yang turun terakhir itu ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Meskipun sebagian ada yang menyebut bukan ini, tapi di sebagian surah Al-Baqarah. Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil lithmin fa innallaha ghafurur rahim. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak sudah jelaskan tadi tentang hal ini. Baik. Nanti Ananda boleh kumpulkan pertanyaannya. Terakhirlah untuk makanan yang halal, terakhir coba dibacakan sama Kak Muhammad Putra Al-Qadir. Muhammad Alaka. Baik. Coba Kak Musyaffa hadir. Ananda hadir. Hadir. Baik. Ananda minta tolong dibacakan surah Al-Maidah ayat yang keempat. Coba, udah nampil di share screen-nya? Cek.
Kanan belum dibuka, masih di mute. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Apa itu? Oh, saya dengar Pak, saya dengar. Sorry. Al-Bayyinah ya. Saya dengar al-bayyinah Pak. Ya siap. Silakan. Nanti share screen aja kan. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tukallimunahunna mimma 'allamakumullahu faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaik wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. baik. Terima kasih Kak Nanda. Yang selanjutnya ada para sahabat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Di antaranya, katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk memburu. Ya, jadi begini. Ada di antara makanan yang halal itu, contoh misalkan Kak Arilian, Kak Mufata, Kak Nanda, dan yang lainnya, itu punya binatang buas, tapi pemburu. Ya. Tapi si binatang tersebut tiap kali sebelum memburu itu sudah kita latih. Pokoknya dilatihnya itu jangan pernah memakan hewan yang diburunya. Berarti nggak maksudnya? Ya. Kalau misalkan kita punya harimau, kejar hewan buruan, kejar sapi, kejar apa, ya, kejar burung, kejar apapun yang dikejar oleh harimau itu, setiap kali ditangkap oleh harimau selalu diserahkan kepada kita. Ngerti nggak maksudnya? Selalu diserahkan kepada kita. Misalkan digigit oleh harimau, tapi nggak dimakan. Nggak dimakan oleh si hewan buruan, misalkan anjing dan lain sebagainya. Itu sudah sangat terlatih sekali dan dia nggak pernah memakan sebelum kita kasih makan. Paham ya maksudnya? Nah, si hewan tersebut memberikan kepada kita. Misalkan kata si anjing teh, nih, nggak bisa kan nggak ngomong ya si anjingnya. Itu anjingnya itu datang kepada kita, menyerahkan hewan buruannya. Maka kita ambil dengan menyebut nama Allah, ya. Mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaihi. Jadi saat mengambil dari mulutnya, misalkan kita sebut asma-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ngerti nggak? Ya, kita sebut asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan satu hari si anjing yang sudah kita latih udah biasa itu ternyata kedapati dia berburu, kemudian hewan buruannya itu dimakan, maka untuk lain kalinya kita tidak bisa menggunakan si anjing tersebut. Ngerti ya? Tidak bisa menggunakan si anjing tersebut karena itu bukan anjing terlatih. Karena yang terlatih itu dia yang menangkap hewan buruan kemudian dipasrahkan kepada kita dalam keadaan lapar ataupun tidak oleh si hewan pemburu tersebut tidak dimakan. Itu diantaranya makanan yang bisa kita makan halal. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi yang pertama, etika dalam makan dan minum itu makanannya harus halal dan thayyib, harus halal dan baik. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 222, di An-Nasai nomor 257 dan Sahih An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu terlebih dahulu.
Dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Ini termasuk etika. Jadi 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan bahwa makan dan minum itu sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu. Orang sekarang baru ngerti, baru paham. Ya. Baik. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Setelah itu barulah memanjatkan doa sebagai bentuk syukur atas berkah. Ya, dan nikmat berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta memohonkan ampun dimudahkan rezeki yang baru dan supaya terhindar dari siksa api neraka. Maka kita seringkali membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW melihat ada sahabat yang sedang makan kemudian lupa membaca doa, Rasul melihat ada setan yang mendampinginya. Ketika Rasul mendekatinya untuk memberitahu, tiba-tiba setan itu muntah dan setan itu kabur. Ternyata ketika ditanya sahabat tersebut, Rasul berkata, kenapa engkau tadi makan disertai dengan setan? Kata sahabat itu, tadi saya lupa membaca doa, saya lupa membaca bismillah. Tapi kenapa si setan itu kabur? Saya membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau Ananda sedang makan, kemudian lupa membaca bismillah, tapi ingatnya itu di tengah-tengah sedang makan ataupun hampir habis makanannya, maka cukup bacakan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu etika makan, ya. Berdoa. Baik, Ananda, waktunya sudah pukul 14.21, ya. Kita singkat saja. Yang keempat, gunakan tangan kanan. Yang kelima, tidak mencela makanan. Kemudian yang keenam, tidak mubazir. Yang ketujuh, makan dan minum sepertiga bagian. Jadi maksud sepertiga bagian itu, perut kita itu dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas, udara. Gitu ya. Jadi jangan penuh dengan makanan, ketika minum itu udah gak masuk minuman, apalagi untuk bernapas. Gitu ya. Kemudian, yang kedelapan, segera makan hidangan yang sudah disiapkan, yang sudah disajikan. Apalagi jangan sampai mencela makanan tersebut. Dan yang terakhir, yang kesembilan, akhiri makan dan minum dengan berdoa. Selain dibuka dengan doa, dimakan kita juga dengan berdoa sebagai bentuk mengucap syukur atas makanan yang disantap oleh kita. Doa yang sudah biasa kita lakukan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan makanan dan minuman ini, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang Islam. Baik Ananda semuanya, mohon maaf jika waktunya kelebihan, waktu sudah pukul 14.22. Silakan, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oh, Kananda, silakan. Kananda, silakan. Boleh, silakan. Oh, maaf Pak, ini kelompok saya belum presentasi Pak. Oh iya, bagian surah apa Kananda teh? Coba lagi. Arum 41. Baik, untuk pertemuan selanjutnya di pertemuan minggu depan berarti ya, untuk akhlak Arum ayat 41. Kelompok Ananda harus sudah siap standby ya. Dan sebelum pelajaran dimulai, Ananda kasih tahu dulu ke Bapak, kelompok saya siap presentasi gitu ya. Oh, ya oke. Siap. Ya. Untuk hari ini khawatir waktunya sudah mepet banget ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kelas 11 MIA 1. Oh iya ya, 11 MIA 1 belum semua ya. Mohon maaf ya, Ananda. Soalnya di kelas yang lain untuk presentasi udah semua. Baik, pertemuan selanjutnya insya Allah surah Ar-Rum ayat 41 presentasi dari kelompoknya Kak Ananda. Boleh silakan Kak Rapli, Kak Rilian, ada apa? Masih Pak. Ya sama-sama. Kan, gimana kalau yang tentara yang makan ular itu? Itu gimana tadi? Tentara kenapa? Darah ular, kalau nggak daging ular gitu. Tentara makan darah ular ataupun minum darah ular. Dalam keadaan seperti apa? Latihan, dalam rangka latihan. Dalam keadaan latihan, dalam keadaan ya. Normal ya. Ya kayak kalau di sini kayak lagi di diklatnya gitu. Baik, sebetulnya kalau kita lihat hukum Islam itu sebetulnya yang namanya meminum darah, apalagi darah ular ya, darah hewan yang halal sekalipun, kalau memang dalam kondisi tidak darurat, tapi Bapak juga tidak langsung menghukumi tentara gak boleh begitu.
barangkali selain itu ada alasan lain mereka melakukan seperti itu. Mungkin ada memang yang darurat harus dilakukan, di mana kalau tidak dilakukan pada saat latihan, mungkin mereka bahaya pada saat-saat nanti ketika terjun kepada aslinya, itu ya, aslinya bukan latihan itu maksudnya. Jadi itu harus ditelusuri juga terlebih dahulu. Apakah seperti itunya itu darurat, benar-benar darurat, ataukah memang hanya latihan, benar-benar latihan, dan masih banyak makanan ataupun minuman yang lain. Kalau memang dalam keadaan tidak darurat, maka yang namanya hukum itu tidak bisa ini itu kan ya. Yang namanya hukum dari Al-Quran udah seperti itu jelas. Darah itu tetap tidak boleh, kemudian bangkai juga tetap tidak boleh. Ya, jadi jangankan darah ular dan sebagainya, darah hewan yang halal untuk disembelihnya pun itu tidak boleh untuk kita minum ataupun untuk kita makan. Itu seperti itu barangkali Kak Rafli. Siap, Tad. Terima kasih. Sama-sama. Nanti Anda bisa cari tahu lagi ya kepada yang lain. Tapi yang jelas kalau dalam kondisi darurat, itu diperbolehkan. Kak Arilian, silakan. Pertanyaan saya, kan tadi harus disembelih kan semua hewan dengan nama Allah juga. Terus misalnya kita ada ikan teri nih yang relatif kecil-kecil, terus banyak, itu emang harus disembelih satu-satu gitu? Ikan? Ikan teri itu. Oh, ikan. Baik. Bapak sudah sampaikan tadi kalau tidak salah. Di antaranya hewan yang mati sekalipun itu tetap halal, di antaranya itu satu jarod. Jarod itu belalang. Jadi belalang itu mati mau dalam keadaan apapun matinya, itu nggak usah disembelih karena dia mah matinya pun udah halal. Itu ya. Yang kedua samak. Samak itu ikan. Jadi ikan itu nggak usah disembelih ya. Ikan mati kemarin matinya teh, tapi hari ini misalkan masih segar ataupun kita masih senang untuk memakannya, itu masih diperbolehkan. Jadi ikan itu sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang halal untuk kita makan tanpa harus disembelih. Meskipun ada sebagian mazhab menyebut kalau ikannya rada gede bukan wajib lagi, sunnah untuk disembelih. Kalau misalkan ada ikan segede kambing misalnya atau segede kerbau, itu kan sebetulnya hewan-hewan yang sangat besar itu ikan, daripada gajah juga gedean ikan sebetulnya. Kalau kita lihat di lautan-lautan, itu ikan itu ada yang sampai 30 meter, 40 meter kan seperti itu. Nah ini ikan juga ada yang sangat kecil, ikan teri misalkan, apakah harus disembelih? Nggak usah, yang namanya ikan mah nggak usah disembelih. Jadi mati masih di kolam juga kita ambil, kalau kita mau memakannya makan aja. Gitu. Dan dengan ayam, kalau ayam mati misalkan tanpa disembelih, itu mah udah bangkai termasuk. Seperti itu Ananda Kak Arilian. Berarti ikan aja tuh atau semua hewan laut? Itu baik. Ada lagi pertanyaan yang menyeluruh. Antaranya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bahru ma'ut tahuru wa uhillu maitatuhu, bahwa lautan itu suci dan mensucikan airnya, dan seluruh binatang yang ada di lautan itu asalkan hidup tidak di dua alam, halal semuanya. Ngerti nggak maksudnya? Asalkan hidupnya itu tidak di dua alam. Nah begini, sewaktu-waktu ke daratan, ngerti ya? Sewaktu-waktu lautan, apapun itu jenisnya, meskipun misalkan jenisnya itu anjing laut, misalkan ya, atau jenisnya itu babi laut, tapi kalau anjing lautnya itu nggak bisa hidup, kecuali hanya dalam air, kalau dibawa ke daratnya mati, udah itu halal. Ngerti nggak Kak lihat? Cek. Ya, jadi semua hewan yang ada di air itu halal kecuali yang hidupnya di dua alam, ya. Yang kadang di darat hidup, di air juga hidup. Jadi bukan hanya ikan sebetulnya. Cuman ikan itu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak disembelih pun ya apa-apa, jadi udah halal. Di lautan itu airnya suci dan mensucikan, dan halal semua jenis hewannya. Meskipun namanya itu kedengaran jelek, anjing misalkan, tapi anjing laut ya. Babi laut misalkan. Dan misalkan babi lautnya itu hanya hidupnya itu di laut aja. Kalau ke darat mati misalkan ya, berapa menit ke darat mati. Nah, itu mah halal tetap. Ya. Tapi kalau misalkan di darat hidup, air juga hidup, boleh. Abdul Fattah satu lagi ya, silakan. Kalau itu Pak, kepiting gimana Pak?
Kepiting tergantung kepitingnya. Oh ya gimana? Abdul Fatasa. Coba. Ya itu Pak, kepiting. Kepiting. Tergantung kepitingnya. Tinggal kita masukkan kepada kriteria yang tadi. Kalau kepitingnya hidup di dua alam itu nggak boleh. Tapi kalau kepitingnya hidup hanya di air itu boleh. Jadi kepiting juga ragam macam-macam kepitingnya. Ada kepiting itu yang terkadang di air hidup dan di darat juga hidup. Ya, darat juga hidup. Berapa jam di darat masih aja hidup. Kepiting di laut itu ada yang jalannya itu cepat-cepat kecil-kecil tapi cepat itu. Dan hidup itu di darat juga. Berapa hari di darat masih hidup. Ya. Itu kalau yang memang si kepitingnya itu hanya hidupnya di dalam air saja, dan kalau dibawa ke darat pasti mati seperti ikan misalkan diangkat ke atas itu kan pernapasnya dengan insang itu mati aja. Ya kalau diangkat ke darat mati, maka itu jadi halal. Jadi kepitingnya pun harus yang kriterianya benar-benar hanya hidup satu alam, hanya hidup air. Itu Kak Abdul Fatah. Boleh. Ada lagi tambahan dari yang lain silakan. Ataupun ingin bertanya lagi boleh. Satu lagi aja. Ada nggak? Apa Hujan? Mau menambahkan? Cukup. Cukup? Siapa? Oh, Kanada, silakan. Boleh. Pak, kalau kan anjingnya tadi udah dilatih gitu, kalau kena air liurnya itu nggak apa-apa Pak? Ananda gak kedengeran? Coba lebih dekat lagi. Cek. Tes. Nah, kedengar. Apa? Pak, kan yang anjing udah dilatih itu kan boleh kan Pak kalau anjingnya udah terlatih gitu buat buru-buru? Ya. Kalau emang kalau kecampur air liurnya itu masih halal Pak? Jadi, maksud yang boleh itu hewan yang diburunya gitu? Ya. Oh, oke. Anjing yang sudah terlatih ataupun hewan apapun yang sudah terlatih, kemudian hewan buruannya, bukan si anjingnya ya, hewan buruannya itu halal buat kita. Apakah yang terkena air liurnya itu masih halal atau enggak Pak? Nah, usahakan yang terkena air liurnya itu kita bersihkan ataupun kita buang aja lah yang digigitnya itu. Karena untuk mazhab Imam Maliki yang najis mughaladah di anjing itu adalah air liurnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i semua yang ada di anjing itu najis mughaladah. Cara mensucikan najis mughaladah bagaimana Pak? Cara mensucikan najis mughaladah itu 7 kali basuhan. Yang 1 kali basuhan campur tanah. Itu sudah jadi suci, sudah jadi bersih. Ya. Asal disucikan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Amannya mah yang digigit oleh anjingnya, kemudian kita ambil bismillahirrahmanirrahim, kita buang aja yang terkena air liur si anjingnya. Ataupun lebih aman lagi, kita bersihkan dengan cara membersihkan najis mughaladah. Itu lebih aman lagi. Tapi kalau anjingnya mah enggak halal ya. Anjingnya mah tetap najis. Meskipun misalkan anjing kita sucikan dengan dikumbah, dengan dibasuh pakai 7 kali basuhan, 1 kali basuhan campur tanah, datiah najis nggak bisa dibersihkan, nggak bisa disucikan. Karena anjing itu masuknya datiah najis. Jadi nggak ada anjing jadi suci karena gara-gara sudah dibasuh. Justru pindah najis itu karena salah satunya basah. Misalkan anjingnya basah, kita kering, maka pindahlah najis. Ataupun kita basah, anjing kering, pindahlah najis. Kalau dua-duanya kering, misalkan Ananda mau ke masjid, bertemu dengan anjing di jalan, anjing kering, kita kering. Kemudian si bulu netek kena ke kita, maka itu tidak jadi pindah najis. Ngerti ya? Seperti itu Kak Nanda Hakim. Pak, makasih. Baik, sama-sama. Untuk air liurnya itu najis ya. Sudah sepakat para ulama, air liur anjing itu najis. Baik, ada di kolom chat, ada apa ya? Oh iya, di kolom chat Kak Rafli tadi izin ke WC, Kak Hafiz, M. Nopal hadir. Siap. Yang lainnya juga hadir. Baik. Ananda khawatir terlalu kesorean dan kasihan juga Ananda Bapak mendolimi waktu Ananda. Waktu sudah pukul 14.34. Insya Allah nanti lain kali kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan, ada sesuatu hal yang memang belum clear ya, boleh Ananda tanyakan lagi atau kita bahas lagi pada kesempatan selanjutnya. Ingat untuk pertemuan selanjutnya surah Ar-Rum 41 oleh grup Ananda dan rekan-rekan yang lainnya.
Mari kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, hilaf dan salah, dan mohon maaf menyampaikannya ada sedikit terburu-buru. Nah, karena waktu juga, Bapak tutup dengan pembacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak izin keluar duluan ya.